Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Iya, kita bersyukur hari ini boleh kembali beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Apa kabar? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kita berjumpa lagi dalam ibadah online bersama Bapak Guru Hertan, Ibu Guru Ike, dan juga Bapak Guru Ayub. Iya, kita bersyukur hari ini bersama-sama pastinya di rumah sudah siap untuk beribadah bersama dengan saudara-saudaranya, atau mungkin juga dengan sepupu-sepupunya, atau mungkin juga ada tetangganya yang ikut di rumahnya, atau mungkin bersama dengan orang tua, oma, opa, dan tante omnya. Ya, oke, kalau begitu semua berdiri. Iya, semua berdiri, kita nyanyi senyum dan bermuka gembira. Karena kakak lihatnya di sana itu kayak ada yang lagi murung-murung. Jadi kita harus bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senyum dan bermuka gembira. Senyum dan pujilah Tuhan sambil berjabat tangan, senyum gembira. Kita berdoa, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita berada di sini. Salam juga. Iya, kasih Tuhan itu sangat besar buat kita semuanya. Buktinya hari ini kita masih diberi kesehatan, boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, masih bisa berdiri, masih bisa mungkin berjalan, masih bisa bernafas, masih bisa merasakan yang indah-indah dari yang Tuhan berikan buat kita. Ya, dan oleh karena itu kita bernyanyi, lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Lihat betapa besar kasih Allah pada kita. Nah, anak-anak yang ada di rumah pastinya dalam keseharian kita banyak melakukan kesalahan yang pasti juga membuat hati Tuhan sedih. Seperti contohnya kita mungkin sering berbohong, atau mungkin masih ada di sini yang suka musuh-musuhan, atau mungkin ada yang suka bermain-main dengan saudara-saudaranya sampai saudaranya menangis. Iya, sering jahilin teman-temannya dan sebagainya. Bahkan mungkin juga sering membantah kepada kedua orang tua. Jadi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan.
Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa bersama-sama. Nanti Bapak Guru Hertan tetap pimpin dan semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu memohon ampun untuk setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Kami memohon ampun ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan juga kepada kita umatnya, dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab bersama-sama dengan Ibu Guru Ike. Iya, namun sebelum itu kita nyanyi dulu. Ada tahu lagunya ini? Surat Cinta dari Tuhan, bagaimana lagunya? Alkitab buku terindah. Tahu ya lagunya? Oke, kalau begitu kita nyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, hari ini kita mau mendengarkan cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Ike. Oleh karena itu kami mohon pamit ya. Loh, Bapak gurunya kemana? Ya, Bapak gurunya mau, ya anak-anak sekolah minggu fokus, ya bisa mendengarkan cerita Alkitab. Ya, Ibu Guru akan cerita-cerita Alkitab. Ya, semuanya siapkan Alkitabnya. Ya, tidak ada lagi nanti ambil-ambil Alkitab kalau waktunya baca Alkitab. Semuanya sudah siap di depan, semuanya duduk yang tenang untuk dengar cerita Alkitab. Sebelum itu, kita minta Tuhan Yesus tolong kita untuk mendengar. Ya, Ibu Guru pimpin, anak-anak boleh ikut dari rumah ya. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami percaya Alkitab itu benar. Tolong kami mendengar dengan baik. Amin. Nah, Ibu Guru mau tanya, ini gambar apa? Gambar apa? Orang sedang apa? Atau anak-anak sedang apa? Ya, pintar, sedang berdoa. Kalau kita berdoa, ya kita melayani siapa? Melayani Tuhan? Melayani Tuhan Yesus. Nah, gambar yang kedua. Ayo, siapa? Biasa kita lihat di gereja. Ya, pendeta, pintar sekali. Di gereja kita ada dua, Ibu Pendeta sama Bapak Pendeta. Kalau Ibu Pendeta sama Bapak Pendeta, biasanya ya untuk melayani Tuhan dengan cara apa? Kalau di gereja tugasnya apa? Apa? Ya berdoa, apalagi? Ya membaca firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Ya kalau Bapak Pendeta atau Ibu Pendeta, kalau berdoa ketawa-ketawa tidak? Ketawa-ketawa? Ya tidak ya, Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta ya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tidak ketawa-ketawa, tidak ganggu-ganggu temannya, ya tidak makan. Ya itu buktinya ya kalau Bapak Pendeta dengan Ibu Pendeta betul-betul ya sungguh-sungguh datang melayani Tuhan Yesus. Nah cerita kita hari ini ya ada yang masih ingat? Minggu lalu ceritanya tentang apa? Ayo, tentang apa?
kemah suci ya. Kemah suci yang dibuat oleh bangsa Israel. Kemah suci itu kalau sekarang kita apa? Ya buat gedung gereja ya, tapi mereka masih dulu namanya kemah suci. Jadi yang boleh datang masuk dalam kemah suci hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau memilih ya bangsa Israel, beberapa orang dari bangsa Israel untuk melayani Tuhan, untuk masuk ke dalam kemah suci. Kira-kira siapa orangnya? Ada yang tahu? Ya, orangnya adalah Harun. Siapa lagi? Harun, Nadab dan Abihu. Ya, Harun dan anak-anaknya itu Nadab dan Abihu. Siapa lagi tadi? Harun, Nadab, Abihu. Pintar sekali ya. Ya, kemudian Musa menyuruh seluruh bangsa Israel untuk berkumpul di kemah suci. Ya, semua bangsa Israel datang. Kemudian Harun dan Nadab dan Abihu dipilih oleh Tuhan untuk ya melayani Tuhan dalam kemah suci. Hanya Harun, ya Nadab dan Abihu yang boleh masuk membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, yaitu domba, ya, bawa persembahan ke dalam kemah suci. Nah, saat mereka masuk ke dalam kemah suci, ya, semua waktu itu Tuhan masih berbicara dengan bangsa Israel. Ya, bagaimana tandanya Tuhan menerima persembahannya? Dengan cara api, ya. Ya, api menyambar ya hewan kurban atau menyambar ya persembahan bangsa Israel. Ya, kemudian saat itu waktu gilirannya siapa? Abihu. Gilirannya Abihu dan Nadab untuk masuk ke dalam kemah suci. Nah, saat mereka masuk, ternyata mereka tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum mereka masuk membawa persembahan, ya mereka mabuk-mabuk. Mereka minum anggur yang banyak. Sampai mereka mabuk ya. Padahal kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh lakukan ini sebelum masuk ke dalam firman, sebelum masuk ke dalam kemah suci, ya orang tidak boleh melakukannya. Tapi Nadab dan Abihu melanggar perintah Tuhan. Mereka mabuk sebelum datang melayani Tuhan. Apa akibatnya? Ada yang tahu? Akibatnya ya Nadab dan Abihu disambar oleh api. Ya mereka disambar oleh api Tuhan karena mereka tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya untuk bertugas secara khusus melayani Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk melayani Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dengan cara memberikan persembahan langsung kepada Tuhan dalam kemah suci. Ya, itu semua diberikan Tuhan untuk mereka, ya, supaya mereka bisa melayani Tuhan. Ya, saat kita diberi kesempatan, anak-anak sekolah minggu, kalau disuruh bawa persembahan, disuruh berdoa atau pimpin doa untuk teman-temannya, ya harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh lagi main-main, tidak boleh lagi ganggu-ganggu temannya, tidak boleh lagi sambil makan. Ya, kalau mau mulai ibadah sekolah minggu juga, ya tidak ada lagi yang sambil dengar cerita sambil makan. Ya, harus betul-betul datang kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus dengan cara berdoa, dengan cara memberikan persembahan, dengan cara bernyanyi. Itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Mari ya anak-anak sekolah minggu, ya kita mau melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Siapa mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ya, ayo siapa yang mau? Atau tidak ada yang mau? Oh, pintar semuanya mau. Tuhan Yesus sangat senang sekali anak-anak sekolah minggu yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Ya, amin firman Tuhan. Ya, sekarang kita akan membaca Alkitab.
Ayo yang punya Alkitabnya, yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya dari Imamat. Imamat pasal 8. Imamat pasal 8 ayat 1 sampai Imamat pasal 10 ayat berapa ayo? Ayat 9 ayat 20. Tapi kita baca kita baca Imamat 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Ya, Ibu Guru pimpin, anak-anak di rumah juga boleh baca. Ya. Imamat 10 ayat 8 sampai 11. Judulnya larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Ya, jadi kita harus betul-betul datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak seperti siapa tadi yang melayani Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh? Siapa? Nadab dan Abihu. Ya, pintar sekali ya. Oke, sekarang kita akan doa Bapa kami bersama. Kita doa Bapa kami sama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita panggil Bapak gurunya ya. Hai, kembali lagi dengan Bapak Guru Hertan, dengan Bapak Guru Ayub dan Ibu Guru Ike. Nah, tadi kita sudah mendengar cerita Alkitab tentang Nadab dan Abihu. Jadi Nadab dan Abihu ini suka memberontak kepada Tuhan, tidak dengar-dengaran. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan sampai seperti Nadab dan Abihu ya. Karena kita adalah anak sekolah minggu yang selalu mau mengikuti Yesus. Kalau gitu kita nyanyi, aku anak sekolah minggu. Semua tahu lagunya? Iya pasti tahu, dan kita nyanyi, aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, mau mengikuti Yesus. Dia juru selamatku dan Dia penebusku. Ku berjanji tetap jadi murid-Nya dan bersaksi memberitakan firman-Nya seluruh hidupku. Kata dan karya ku persembahkan kepadanya. Nah, pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Oke, kita siapkan persembahan kita dan kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya,
Ya, sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk persembahan kita. Kita mau bersyukur untuk teman-teman kita yang boleh berulang tahun, teman-teman kita yang boleh sembuh dari penyakit, yang sakit. Kita berdoa untuk teman-teman kita yang sudah naik kelas, ya, teman-teman kita yang sekolah dan adik-adik yang baru masuk TK. Ya, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mau doa sama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menolong kami, Tuhan boleh menyertai kami sehingga kami boleh ibadah sekolah minggu bersama-sama walaupun masih lewat online. Terima kasih Tuhan boleh menyertai kami boleh bernyanyi bersama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menyertai teman-teman kami, memberkati teman-teman kami dalam belajar, dalam bermain, dan dalam melayani Tuhan Yesus, baik berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh sembuh dari sakitnya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah tolong. Teman-teman kami boleh sehat kembali, boleh bermain kembali, boleh sekolah kembali. Kami juga berdoa, bersyukur untuk teman-teman kami yang boleh naik kelas dan hari ini juga dan minggu lalu boleh bersekolah kembali. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati kami yang sekolah. Tuhan Yesus tolong kami untuk mau belajar dengan giat, mau belajar dengan baik untuk nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami atau adik-adik kami yang di TK, yang baru masuk TK. Tuhan Yesus tolong mereka, Tuhan Yesus berkati mereka dalam belajar. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba. Kami percaya Tuhan Yesus selalu memberkati mereka seperti Tuhan Yesus memberkati kami semua. Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak siapa yang di sini senang jadi anak Tuhan? Saya. Iya, Bapak Guru Ayub pasti senang jadi anak Tuhan ya. Ibu Guru Ike? Senang. Iya, pastinya senang. Sama juga Bapak Guru Hertan juga di sini senang jadi anak-anak Tuhan karena kita selalu belajar untuk memuji Tuhan, selalu berdoa, dan kita boleh selalu baca Alkitab. Kalau begitu, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Iya, kita berdiri. Iya, berdiri kita nyanyi lagu Senang, Senang. Iya, nyanyi lagu Senang jadi anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Jadi anak-anak Tuhan. Saat ini kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menutup sekolah minggu kita bersama-sama. Semuanya masih tetap berdiri dan kita nyanyi. Setia-setialah, setialah sampai mati. Kita nyanyi setia-setialah. Setia-setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai
untuk kasih setianya. Setialah sampai mati. Demikian sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.